Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya cerita wayang bagi masyarakat Indonesia khususnya Jawa itu sudah mendarah daging. Nah, sehingga cerita wayang itu seolah-olah hidup di sekitar manusia Jawa. Jadi contohnya misalnya ada cerita Baratayuda yang seolah-olah ya terjadi di Jawa, dan di kemudian hari masyarakat Jawa kelihatannya sangat menyesalkan terhadap cerita itu, sehingga cerita Baratayuda ini termasuk cerita yang dilarang atau dipantangkan oleh masyarakat Jawa, karena ternyata bahwa peperangan itu telah memakan korban ya saudaranya sendiri. Jadi Pandawa telah tega ya membunuh saudara-saudaranya demi untuk mencapai kekuasaan, tetapi ternyata setelah mereka menang, mereka ternyata tidak bahagia. Nah, itu bisa tampak dari misalnya Yudhistira ketika ditawarkan untuk menjadi raja di Hastinapura menolak. Bima atau Werkudara juga sama. Ya, kemudian Arjuna juga sama. Nakula dan Sadewa juga sama. Mereka seolah-olah tidak menghendaki tahta dari Hastinapura ini. Dan ternyata memang yang menjadi raja Hastinapura adalah Parikesit. Nah, contoh bahwa cerita Parikesit ini adalah merupakan bagian tahap terakhir dari cerita Baratayuda Jawa, di mana pada tahap yang ke-12 atau seri ke-12 itu ada Jumenengan ya, ratu, yaitu Jumenengan Parikesit sebagai raja Hastinapura. Nah, di Purwokerto ini di Arcawinangun itu ada pantangan yang menyatakan bahwa penduduk atau masyarakat tidak boleh melakukan ya atau mempertunjukkan wayang kulit dengan lakon Parikesit, karena di sini juga ada cerita mengenai peristiwa pembunuhan Parikesit yang gagal, yang dilakukan oleh putra Pandita Drona ya, sehingga Pandita Drona ini karena dia tinggal di sebelah selatan, maka ada kampung yang namanya Mersi. Jadi Mersi menurut keyakinan orang-orang Mersi adalah Maharesi, itu tempatnya Pandita Durna itu. Jadi Bambang Aswatomo ini mencoba memasuki wilayah Arcawinangun dengan melalui semacam saluran air bawah tanah yang memang sebenarnya ada. Jadi saluran bawah tanah itu kemudian dipakai untuk tempat pembuangan. Nah, ini bercampur dengan legenda setempat. Itu kalau di legenda setempat ini ada peperangan antara Adipati Marsi dan Adipati Kabakan, dan kemudian Adipati Marsi ini terbunuh dan jasadnya dibuang melalui saluran air bawah tanah ya, yang memang ada dari Arcawinangun menuju ke lapangan sepak bola Mersi gitu ya. Jadi cerita wayang di daerah aliran Sungai Serayu dan di bawah di selatan Gunung Slamet tampaknya ada kaitannya dengan cerita wayang kulit yang juga berkembang dari dataran tinggi Dieng, di mana di sana juga ada candi-candi ya, yang berasal dari masa Sanjaya, yang kemudian menggunakan nama-nama wayang sebagai nama candi. Nah, kemudian yang lebih real lagi kita bisa melihat dari relief candi. Jadi relief candi kalau di Jawa Tengah yang paling jelas adalah Candi Prambanan. Di sana ada relief wayang
itu cerita Ramayana. Jadi Ramayana ini merupakan cerita yang dianggap mempunyai nilai filosofi yang tinggi karena berkaitan dengan ajaran etika. Oleh karena itu Ramayana Kakawin ya selalu menyatakan bahwa di dalam kalau orang mempelajari kitab Ramayana akan bersih hatinya. Ya, dikatakan di dalam Kakawin itu ya, sang pandita Sista, sang sujana sudah manahira huwus macesira. Jadi orang yang pandai itu akan bersih hatinya manakala dia sudah membaca kitab Ramayana. Jadi hal itu disebut-sebut ya oleh Purbocaraka dalam buku Kapustakan Jawi ya. Jadi sang Yogiswara Sista ya. Jadi yang sang Yogiswara itu sama dengan pandita. Jadi seorang pendeta, orang pandai itu akan semakin pandai, akan semakin bersih hatinya apabila sudah membaca kitab Ramayana itu. Nah, itulah yang disebutkan di dalam Kakawin itu. Nah, kemudian juga candi-candi di Jawa Timur memang banyak yang bisa kita temukan ya, relief-relief wayang. Jadi mungkin dari antara perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ada Candi Sukuh misalnya. Candi Sukuh juga merupakan di situ ada relief cerita wayang yang berkaitan dengan lakon Sudamala. Jadi yang paling banyak lakon wayang memang ditemukan pada candi-candi di Jawa Timur. Nah, kemudian unsur yang kedua adalah gamelan atau silofon. Jadi silofon saya kira tidak bisa lepas dari keberadaan wayang. Jadi gamelan itu merupakan pelengkap dari pertunjukan seni wayang kulit ya, yang kelihatannya sudah sangat mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Nah, memang di situ ada kemungkinan gamelan itu tadinya dibuat dari bambu dan kayu. Tetapi setelah kita mengenal budaya logam ya, maka kemudian muncul alat-alat musik yang menggunakan logam, tetapi ada alat musik yang tidak tergantikan oleh logam, yaitu gambang. Jadi gambang ini ternyata merupakan salah satu alat musik yang tidak tergantikan oleh logam ya. Bahkan pada awal-awal abad Masehi ya, gambang ini sudah sampai ke Afrika Timur. Jadi salah satu yang dibawa oleh nenek moyang bangsa Austronesia ya, khususnya ya, komunitas orang Banjar. Jadi orang Banjar ini, suku Banjar adalah merupakan gabungan dari atau lahir dari perkawinan campuran antara Dayak Manyaan di Pulau Kalimantan dengan orang Melayu. Nah, kemudian dari situ lahir orang Banjar, dan orang Banjar inilah yang kemudian membawa budaya kita ya, termasuk di situ gambang, kemudian kapal Kunlun juga dibawa ke mana? Ke Afrika Timur, dan juga tanaman sejenis talas, umbi-umbian ya, mungkin termasuk muntul ya. Kemudian pisang Raja Bandung itu dibawa oleh nenek moyang kita ke Afrika Timur, dan di sana rupanya orang Banjar kemudian terjalin hubungan perkawinan dengan suku Bantu di Afrika Timur, dan kemudian melahirkan orang-orang dari Madagaskar. Jadi ada dugaan bahwa Madagaskar itu merupakan nama yang berasal dari kata Makassar ya.
Jadi kemudian dari kata Makassar jadi Makassar. Ya, jadi ini sebenarnya merupakan nama yang bersifat Austronesia ya, karena di Asia Tenggara banyak nama-nama yang menggunakan huruf M. Jadi misalnya ada Melayu, ada Makassar, ada Mataram, ada ya Makau, ada Malaka, ya, ada Manado, gitu ya. Jadi banyak nama-nama kota di Indonesia menggunakan nama yang memakai huruf awalan ma, ya. Jadi ini adalah merupakan nama asli Austronesia, yaitu Makassar, yang kemudian menjadi Madagaskar di Afrika Timur itu. Jadi gamelan dalam bentuk gambang ya itu terbuat dari kayu ya, tetapi kemudian di dalam masyarakat yang masih ya masyarakat miskin ya, jadi masyarakat miskin pun juga ya mengekspresikan keseniannya dengan bahan-bahan yang tentu saja yang murah. Jadi seperti ada calung ya yang terbuat gamelan dari bambu, itu pertanda bahwa masyarakat sebenarnya juga ingin mengekspresikan rasa seninya, tetapi mereka dalam keadaan miskin. Jadi ada semacam ekspresi orang-orang miskin dalam berkesenian. Nah ini karena kemampuannya tidak besar ya secara ekonomi. Nah tentu saja berbeda. Di keraton-keraton orang membuat gamelan dari logam ya karena mereka mampu membuatnya. Tetapi masyarakat di pedesaan rupa-rupanya mereka membuat gamelan ya dari kayu dan bambu. Dan tampaknya gamelan yang asli Indonesia yang artinya belum memasuki masa logam adalah gambang. Nah, gambang ini merupakan bukti yang sangat kuat bahwa bangsa Indonesia sejak lama sudah mengenal alat musik ya yang disebut gambang tadi, dan ternyata memang warisan ini sampai ke Afrika Timur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.